Pernah dengar nama Purbaya Sadewa? CV-nya keren. Insinyur Elektro ITB, doktor ekonomi dari Purdue. Pernah kerja di Schlumberger, jadi chief ekonomis sampai ketua LPS. Dari segi pendidikan dan pengalaman teknis, beliau jelas nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Pas dilantik kemarin jadi Menteri Keuangan, Pak Purbaya bilang, saya ini orang pasar. Kedengarannya ya keren, tapi anehnya, justru setelah itu, pasar malah goyang, Pak. ESG nyungsep. Yield obligasi naik, artinya pasar nggak langsung percaya sama klaimnya. Kita harus akui, teman-teman, di LPS, beliau punya catatan keren. Contoh kayak likuidasi bank bermasalah lebih cepat. Klaim nasabah dipercepat, aset LPS naik konsisten, itu bukti, teman-teman. Dia bisa kerja cepat dan tegas. Tapi ya kita tahu, LPS itu cuma semacam satpam sistem perbankan aja. Posisi Menteri Keuangan ini beda, Pak. Beda level ya. Di sana itu dia harus mikirin APBN, utang negara, pajak, dan geopolitik. Sekarang kalau kita bandingin dengan Bu Sri Mulyani misalnya, yang Menteri Keuangan sebelumnya, banyak yang kritik ya Bu Sri Mulyani itu kan soal pungutan pajaknya. Tapi dunia internasional itu hormat loh teman-teman sama beliau. Misal kalau ngomongin kredibilitasnya deh, bikin Indonesia itu dipercaya investor global loh. Nah sementara Pak Purbaya belum punya track record ini teman-teman. Masalah lainnya misal kayak gaya komunikasinya. Bahkan Pak Purbaya itu sampai mengklaim ya memang dia itu gaya komunikasinya ala cowboy. Cowboy teman-teman. Bahkan diakui sendiri sama beliau. Ya, atuh baru dilantik aja langsung mancing emosi rakyat kan. Ini yang harus dirubah polanya. Tiba-tiba lagi anaknya bikin story berucap Bu Sri Mulyani agen CIA. Nah, posisi Menteri Keuangan ini berat sebenarnya teman-teman. Karena ya kalau Pak Purbaya terlalu politik bisa bikin ekonomi hancur. Tapi kalau terlalu keras bisa dipaksa mundur lebih cepat pastinya. Jadi bukan lagi cuma soal pintar ngitung di sini. Tapi soal punya keberanian di tengah tarik ulur politik. Pertanyaan pentingnya teman-teman ya. Pak Purbaya ini bakal jadi penyelamat fiskal atau justru ya jadi korban sistem politik yang sama seperti sebelumnya. Karena apapun jawabannya, dampaknya itu langsung ke kita sebagai masyarakat. Harga kebutuhan, lapangan kerja, sampai ya masa depan ekonomi Indonesia. Menurut kalian gimana? Coba deh.